Provinsi Bengkulu terkenal akan bunga Rafflesia sebagai identitasnya. Dan di konten kali ini kita akan menyaksikan langsung mekarnya bunga Rafflesia, puspa langka, bunga terbesar di dunia dengan diameter lebih dari 1 meter dan berat bisa mencapai 20 kg. So, stay tune. Di sela waktu mudik kemarin, seorang sahabat japri di Instagram menginformasikan kalau saat ini sedang ada bunga Rafflesia mekar sempurna. Dan yang paling menarik, lokasinya sangat dekat dari rumah orang tua. Tak berpikir panjang, esok harinya kami segera bergegas menuju lokasi, yakni Taman Wisata Alam Kepala Siring. Sempat khawatir tak bisa pergi. Alhamdulillah, hujan rintik di subuh hari reda saat matahari mulai terbit. Kami pun sekeluarga berangkat menuju lokasi dengan hati yang gembira. Halo sobat di band, kita akan melihat bunga Rafflesia, Rafflesia arnoldi, yang tentu saja berbeda ya dari bunga bangkai. Jadi bunga Rafflesia itu bukan bunga bangkai. Kita pagi ini akan segera ke tempat. Beruntungnya ada tempat mekarnya Rafflesia arnoldi yang tidak jauh dari rumah nenek. Ini full tim, nenek ikut, mama ikut. Bodega juga ikut. Jadi stay tune terus sobat. Kita lihat seperti apa bunga Rafflesia dari dekat bagi yang belum pernah lihat ya. Oke. Tak lama, hanya berselang 15 menit dari kota, kami pun tiba di taman wisata yang sudah cukup terkenal ini. Suasana masih sangat sejuk dan juga belum banyak pengunjung yang tiba. Usai parkir, kami bergegas turun menuju pos masuk. Guys, kami mau lihat bunga Rafflesia. Halo, bunga Rafflesianya masih mekar? Berapa hari ya mekarnya? Biasanya bertahan berapa lama tuh kalau mekarnya? 5 sampai 6 hari. Kalau mekarnya kemarin tanggal berapa? Selasa. Berarti ini kurang lebih hari kedua ya. Ketiga, masih cakep-cakepnya berarti ya. Oke, makasih. Kemudian kami turun melewati anak tangga satu demi satu. Cukup beruntung kali ini, posisi bunga yang biasanya ada di jurang-jurang terjal, untuk kali ini berada dekat dengan jalur setapak. Tak perlu kita bersusah payah. Bisa kok, Pak. Tuh baik banget omnya tuh. Mama dulu ya. Merinding. Dega digendong guys. Mama turun hati-hati satu demi satu. Ayo. Oh, kok digendong belum kayak om? Gendong ke bawah, turun hati-hati. Ya, apa? Rafflesia arnoldi. Ya, bunga langka yang ada di Bengkulu di depan ini. Kasih jempol. Oke sobat Deep Deep Band, ini
saya udah bersama Mas siapa? Anjas. Mas Anjas. Ya. Mas siapa lagi itu? Mas Peri dan Mas Rizal. Ini teman-teman Karang Taruna ya, yang jadi relawan yang mau meluangkan waktunya untuk mengurus apa kalau kita sebut ini bunga langka ya, puspa langka yang jadi identitas Provinsi Bengkulu. Jadi seringkali orang sering menyamakan bunga bangkai dengan bunga rafflesia. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Beda masalah mas. Betul ya. Nah, Jadi gimana Om? Ceritakan ini ke teman-teman sobat YouTuber ini. Nah, jadi ini ya untuk persepsi masyarakat yang salah sama ini. Jadi untuk rafflesia dan bunga bangkai itu adalah dua unsur yang berbeda sebenarnya. Dari segi bentuk dan siklus hidup mereka pun sebenarnya beda. Gitu. Beda ya. Nah, rafflesia itu kan dia tumbuhnya ada melalui apa? Akar atau inang gitu, namanya tetrastigma gitu. Oke. Sedangkan kalau bunga bangkai itu dia tumbuhnya melalui umbi. Umbi ya. Umbi dan kurun waktu tumbuhnya pun beda gitu. Beda. Kalau rafflesia dia mulai tumbuh dari bonggol, dia muncul pertama kali itu 9 bulan waktunya mas. Kayak kol itu ya. Iya kayak Kubis. kol, bentuknya masih kecil. Nah, mulai dari kecil itu dia 9 bulan kemudian baru jadi bentuk seperti ini. Jadi untuk dapat posisi sempurna seperti ini butuh waktu 9 bulan. 9 bulan mas. Buset. Sama kayak wanita mengandung, sob. Iya. Nah kalau bunga bangkai itu dia dari umbi mas. Nah, umbi yang lebih lama lagi dari bunga rafflesia ini, dia 4 tahun. 4 tahun baru berkembang. Yang besar. Tapi yang jelas memang bunga bangkai itu berbeda dengan bunga rafflesia Beda, dan lebih langka lagi bunga rafflesia ya. Nah, Jadi dia kelopaknya selalu ada ganjil ya. Iya, 5. Ada 5 ya. terkadang juga ada beberapa yang kita jumpai juga 6 sebenarnya. Oh, ada 6. Tapi sangat jarang, yang lebih sering memang 5 ya. Dan diameternya kurang lebih memang seperti ini, 50 cm. 50 cm ya. Tidak bisa lebih besar lagi nggak ya? Ada yang lebih besar. Oh, ada. Oke. Jadi ini kelopak disebutnya. Iya, kelopak. Bagian dalam ini Bagian dalam ini ya yang apa? Spora gium Sporanya. namanya, untuk menebarkan apanya? bau tak Nah, sedapnya. baunya dan juga ini intisarinya untuk untuk jadi penyerbukan perkawinan. penyerbukan. Oh. Gitu. Dan emang mitosnya dia makan serangga itu gimana? Enggak ya? Kalau makan enggak, itu Bukan. kan dia disukai serangga karena Oh. baunya yang menyengat. Itu dia sob. Jadi kita luruskan bahwa dia tidak memakan serangga, tapi karena baunya menyengat, banyak menarik perhatian serangga untuk masuk ya. Tapi hidupnya tetap sebagai inang ke salah satu Pohon ya. pohon ya, ke pohon, ke akar pohon seperti itu. Jadi ini kurang lebih dari proses dia mekar sempurna sampai kemudian dia layu lagi itu berapa lama, bro? Nah, itu enggak mengerti juga sih Mas, karena 1 minggu? satu minggu. Enggak, dia karena setelah dia layu yang ini dia tumbuhnya di tempat lain lagi, Mas. Enggak, maksudnya dari dia pertama buka dalam kondisi mekar sempurna ini nih bertahan berapa lama? Oh, ini 7 hari, Mas. 7 hari. 7 hari paling lamanya. Jadi- tergantung cuaca juga dia. Jadi kita berlomba sama waktu kadang ya. Iya. Jadi ketika tahu ada bunga Rafflesia arnoldi mekar dengan sempurna, segera ya. Cerah. Nah, karena dia tidak punya waktu lama, 7 hari dia kuncup, layu lagi ya. Ini hari keberapa ini? Ini hari ketiga, Mas. Hari ketiga sob. Jadi sedang cantik-cantiknya ya, cakep-cakepnya. Jadi ini dia bunga Rafflesia arnoldi. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman ini. Karang Tarunanya apa? Agak Tirta. Arga Tirta. Ini lokal heroes yang luar biasa ini, yang bekerja tanpa pamrih melestarikan puspa langka kita. Harapannya semoga pemerintah makin peduli dan bisa jadi andalan destinasi favorit Bengkulu pada umumnya, Bengkulu Utara pada khususnya. Kalau meningkat nanti pariwisatanya, pada gilirannya nanti membuka lapangan kerja dan lain-lain. Jadi ekonomi masyarakat secara tidak langsung meningkat juga ya. Dan ini juga identitas kita ya, identitas Provinsi Bengkulu. Jadi apapun ceritanya harus kita jaga. Itu dia sob ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kawan-kawan Karang Taruna, Arga Tirta, sampaikan salam untuk teman-teman yang lain. Terima kasih atas dedikasinya. Siap, Mas. Terima kasih. Oke sob, mari kita naik lagi ke atas. Ya itu dia sob. Selesai sudah. Alhamdulillah. Saya itu sudah hampir 4 tahun menunggu momen bunga Rafflesia tumbuh di sekitaran desa Kemumu Palasiring ini, yang tidak terlalu sulit untuk diakses, dan momennya pas saat pulang ya. Jadi akhirnya kesampaian, alhamdulillah. Dan akhirnya bisa kita bisa bikin konten untuk kita promosikan. Terima kasih sudah menonton.
See you. Demikian sobat, dokumentasi bunga Rafflesia ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga dengan konten ini kita tidak lagi keliru membedakan apa itu bunga Rafflesia dan apa itu bunga bangkai. Oh iya, sekilas informasi. Jika kamu ingin eksplor Bengkulu Utara, tidak usah khawatir dengan akses dan akomodasinya. Salah satunya yang cukup recommended adalah losmen Amiah. Tidak semewah hotel, tetapi ibu sang pemilik yang sangat ramah, harga menginap yang terjangkau, fasilitas yang bersih, dan dekat kemana-mana karena berada di jantung kota bisa menjadi pilihan tepat saat kamu berkunjung ke Argamakmur. Thanks for watching, wassalam, dan ciao.